Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita waktu, teman-teman sekalian, untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa mempersiapkan diri kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, teman-teman sekalian. Pernafasan, penglihatan, pendengaran, semua dari Allah. Secara gratis Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena beliau yang mulia, yang berhasil menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar kebenaran untuk kita, teman-teman sekalian. Shallu ala Nabi. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'rajnya bersama malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah begitu kaget, teman-teman sekalian. Begitu kaget karena beliau melihat keadaan surga sedikit dihuni oleh wanita. Sedikit dihuni oleh wanita, teman-teman sekalian. Bahkan waktu diperlihatkan neraka oleh Rasulullah SAW, maka kagetnya beliau karena ternyata kaum wanita ini lebih banyak menghuni neraka. Lebih banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita ini dengan begitu banyak pesonanya. Begitu banyak keindahan yang Allah ciptakan untuk seorang wanita. Sehingga wanita yang tidak bisa menjaga keindahannya, wanita tidak bisa mensyukuri keindahan yang Allah berikan, tidak bisa menjaga baik-baik kehormatan itu, maka itulah yang menyebabkan kaum Adam gampang untuk tergoda melakukan maksiat, teman-teman sekalian. Tanpa disadari, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu dengan penuh keindahan, dengan penuh kesempurnaan, sehingga sangat mudah untuk menarik perhatian mata dari kaum Adam yang tidak bisa menjaga imannya. Teman-teman hijrah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan wanita sebenarnya mudah untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan jalan yang susah, teman-teman sekalian. Untuk para wanita, cukup dengan mereka menjaga sholatnya,
menjaga sholat 5 waktunya. Mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika mereka terkena haid, halangan, mereka bisa menggantinya pada setelah Ramadan selesai. Mereka mengganti puasanya yang hilang. Kemudian menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Ini yang kadang-kadang susah teman-teman sekalian. Maaf, kadang-kadang kaum wanita kita ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sedikit demi sedikit mengikis kehormatannya teman-teman sekalian. Maaf saya katakan demikian, dengan mereka menggunakan pakaian yang kata Nabi itu berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga mengundang syahwat dari para kaum lelaki teman-teman sekalian. Ketika wanita mampu menjaga kehormatannya, menjaga sholatnya, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka kata Nabi, mereka bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang mereka kehendaki. Pintu mana saja. Semua pintu surga dibuka untuk perempuan-perempuan semacam ini. Maka mereka bebas untuk memilih mau masuk dari pintu mana saja yang mereka kehendaki. 4 saja. Jaga sholat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya. Ya. Taat kepada suaminya teman-teman sekalian. Terkadang di zaman yang seperti sekarang ini, teknologi semakin maju, fashion semakin maju, akhirnya kita tidak terlalu mementingkan lagi yang namanya menutup aurat secara sempurna. Kita tidak mementingkan lagi yang namanya berhijab secara sempurna. Banyak teman-teman kita yang berhijab tapi tetap memamerkan lekukan tubuhnya teman-teman sekalian. Itu yang dikatakan Nabi, orang yang berpakaian tapi telanjang gitu. Gunanya kita menutup aurat secara sempurna itu menutupi lekukan tubuh kita. Menutupi itu secara sempurna. 4 saja yang perempuan lakukan ini, maka kata Nabi tadi, dia bebas memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dia bebas memasuki surga dari pintu mana saja yang dia mau. Taat kepada suaminya yang terakhir. Taat kepada suaminya, mendengarkan apa yang suaminya katakan. Kalau suaminya larang dia keluar rumah, dia tidak keluar rumah. Suaminya larang seperti ini, dia tidak mengikuti. Selama suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka istri ini wajib untuk mendengarkannya. Selama tidak disuruh untuk bermaksiat, maka istri ini wajib mengikuti suaminya. 4 saja teman-teman sekalian. Untuk para akhwat, 4 saja ini, jaga sholatnya kalian, jaga puasanya kalian, kehormatannya kalian dijaga baik-baik teman-teman sekalian. Banyak sekali sekarang, sangat banyak sekali kita tidak sadari teman-teman yang mungkin bersosial media, memasang fotonya atau mungkin memasang videonya, tidak disadari itu seolah-olah sesuatu yang bagus, seolah-olah sesuatu yang menarik. Padahal tanpa kita sadari itu akan menjadi dosa jariah kita teman-teman sekalian. Dosa jariah untuk kaum perempuan kita. Semakin banyak laki-laki yang menonton, semakin banyak laki-laki yang melihat fotonya, menonton videonya, semakin banyak laki-laki yang tergugah syahwatnya untuk melakukan maksiat, maka kasihan sama si perempuan ini. Kasihannya kenapa? Karena dosanya mengalir sama dia. Dosanya akan mengalir sama perempuan ini teman-teman sekalian. Jadi sama-sama kita saling mengingatkan, ingatkan saudara perempuan kita, ingatkan kakak-kakak kita atau adik-adik kita. Kalau kita punya saudara perempuan, adik perempuan, ingatkan selalu, hati-hati teman-teman sekalian. Menjaga kehormatan itu tidak sejauh yang kita pikirkan ya. Menjaga kehormatan itu dengan menjaga pakaian kita itu menjaga kehormatan kita. Hal yang kecil saja. Menjaga pakaian kita itu menjaga kehormatan kita teman-teman. Pakaian mini yang kita gunakan, pakaian ketat yang kita gunakan itu sama dengan kita mengikis sedikit demi sedikit kehormatan kita sebagai perempuan. Mungkin kita berpikir ini sudah zaman modern, ini Ustadz sudah kolot pikirannya. Orang-orang cuma berpikir ini seperti ini, fashionnya seperti ini. Memang harus diikuti fashion yang semakin maju, harus kita juga semakin maju. Tidak, salah. Kita mau kemana pertanyaannya? Kita bakal kemana? Kita tidak akan selama-lamanya di sini. Kalau Anda yakin Anda selama-lamanya di dunia, silahkan Anda bikin seperti itu. Kalau Anda yakin Anda selama-lamanya di muka bumi ini, silahkan Anda bikin seperti itu. Kalau Anda yakin Anda tidak akan pernah mati. Tapi yang harus kita yakini, kita bakal mati teman-teman. Kita bakal kemana? Anda tidak akan bawa pakaian-pakaian seksi Anda itu. Pakaian-pakaian itu tidak akan menyelamatkan Anda nanti. Demi Allah, tidak akan menyelamatkan Anda nanti.
pakaian-pakaian yang Anda gunakan, yang Anda nyaman menggunakannya, kegiatan yang Anda nyaman gunakan juga Anda nyaman lakukan di sosial media yang mengundang syahwatnya laki-laki, demi Allah saya katakan itu yang akan membawa Anda menjadi dosa jariah, akan terus berjalan sampai hari kiamat, teman-teman sekalian. Nauzubillahi min zalik. Ingatkan saudara kita, ingatkan kakak-kakak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, keluarga kita, sepupu kita, saudara muslim kita, ingatkan semuanya untuk menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Dia bisa menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya selagi suaminya taat kepada Allah dan tidak disuruh untuk bermaksiat. Dia menjaga sholat 5 waktunya, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kata Nabi, dia bebas memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman sekalian. Saya ingatkan lagi, sama-sama kita ingatkan saudara-saudara kita, saudara-saudara perempuan kita. Ingatkan untuk betul-betul menjaga dirinya baik-baik. Menjaga kehormatannya sebaik mungkin. Karena perempuan itu seperti mutiara teman-teman sekalian, seperti berlian. Terkikis sedikit itu akan berkurang harganya. Harus kita sadari itu, harus kita ingatkan itu kepada saudara-saudara kita. Semoga yang saya sampaikan ini bisa berkesan di hati kita, bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi, saya masih perlu banyak belajar lagi, masih banyak yang perlu saya korbankan lagi untuk agamanya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.